Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel motor Supra Koperasi, cuy. Kita lanjut bahas soal project motor VR Q1. Udah lama banget ya saya nggak membahas motor VR Q1 saya ini, karena beberapa video yang udah aku buat tuh nggak sempat edit dan sampai sekarang pun belum ke upload, cuy. Jadi ya aku upload dulu mungkin yang ini dulu, karena ini mungkin video yang cukup penting dan cukup menarik pasti buat kalian ya, yang dimana ini project yang bisa dibilang lumayan ekstrim ya, dan bisa dibilang juga ini mungkin satu-satunya motor VR Q1 yang pakai skok depan upside down punyaan NMAX. Nah, part apa aja yang disiapkan dan gimana proses pemasangannya dan kesulitan apa aja yang saya alamin, kita akan bahas di video kali ini ya. Kita mungkin project ini nggak sebentar ya, karena ini udah beberapa bulan dan hari ini baru selesai semua. Sebenarnya nggak hari ini sih, dari kemarin-kemarin, cuman hari ini baru sempat bikinkan video dan akan saya jelaskan, dan langsung aja kita bahas ke bagian skok depannya ya. Oke, untuk bagian skok depan di sini udah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini pakai punyaan NMAX Old ya. Mereknya merek Anihue atau apa, kalian bisa cek aja di gambar. Ini benar-benar real upside down ya, bukan ala-ala upside down. Makanya di sini seset dengan T-nya ya, T ini sama ke atas semua satu set. Harganya tentu agak mahal kalau baru. Kebetulan ini aku dapat bekah yang bisa dibilang harganya cukup terjangkau. Keunggulan dari skok ini ada settingan kliknya, cuy. Jadi aku sangat tertarik dengan skok ini karena ada settingan kliknya. Oke, untuk skok kemarin awalnya pemikiran pertama itu nggak mungkin kepasang, tapi setelah saya cek ternyata ada cara buat masangnya. Yang pertama di sini kita akan ganti bagian as T. Nah, ini as T-nya pakai punyaan VR Q1 yang kita bawa ke tukang bubut dan ditambal. Ini ditambal pakai las, dibesarin terus dibubut sesuai lubang T dari ini bawaan NMAX ini ya, skok upside down-nya, supaya dan setelah masuk di bagian atas ini juga dikasih ukuran yang berbeda sesuai dengan ukuran komstinnya ya, atau korenya. Jadi kemarin agak ribet juga dan saya pasrahkan ke tukang bubutnya dan hasilnya cukup rapi, cuy. Jadi aman ya, insya Allah ini kuat banget. Di bagian bawah di sini juga dikasih ring dan dikasih baut. Jadi ini nggak dipati, ini dikasih baut dan dikasih ring supaya nanti kalau kita bongkar pasang itu gampang dan nggak ribet. Mantap. Untuk biaya kemarin nggak mahal-mahal juga. Untuk total biaya nanti mungkin aku jelaskan di video satunya aja biar nggak panjang-panjang ya. Selanjutnya masalah pertama udah selesai, cuy. Masalah kedua di bagian velg depan. Sebenarnya cara yang paling gampang itu pakai velg standar ya, diganti atau ditambahin bushing di bagian tengahnya. Kenapa dipakein bushing? Karena ukuran as dari roda depan NMAX itu kecil, beda dengan ukuran as bawaan VR. Kalau tidak salah ini baut 12, kalau yang itu ukurannya baut 14 atau 17 gitu loh. Pokoknya jauh lebih kecil daripada bawaan NMAX. Nah, kemarin sempat kepikiran kayak gitu, tetapi tak pikir-pikir nanti malah ngakal di bagian cakramnya dan mungkin banyak hal-hal yang akan diakalin gitu. Dan disitu aku nggak mau, aku mau skok depan dan pel depan ini kepasang proper ya, dan benar-benar fungsionalnya masih seperti originalnya. Makanya di sini saya pakaiin tromol depan khusus buat NMAX ya, khusus buat NMAX All, dan semuanya set ya. Untuk piring kaliper ya, piringan cakram juga pakai punya NMAX All, ini merek Scarlett. Terus ini kalipernya pakai punyaan Vixen, dan di sini juga ada masalah kemarin, nanti aku jelaskan di belakangan aja ya. Kita bahas tromolnya dulu. Untuk tromolnya di sini aku pakai yang dual disc ya, cuy ya. Jadi ini benar-benar dual disc. Di sebelah sini ada tempat disc, di sebelah sana juga ada tempat disc. Jadi next project mungkin kita kasih dua disc biar lebih hedon.
Selanjutnya pelek kita pakai ukuran 10 in sesuai dengan standar VR, 10 in dengan lebar 2,5 sesuai standarnya. Masalah kedua muncul di bagian ruji-ruji. Ini ruji-ruji ini pelek ruji cuy. Pelek kaleng dikasih jari-jari. Ini masalah yang cukup susah banget kemarin karena cari jari-jarinya itu nggak ada yang jual dengan ukuran sesuai pelek dan tromolnya. 2 kali aku order dan 2 kali aku retur. Katanya penjualnya itu bisa dipakai, ternyata saat kita pasang itu nggak bisa dipakai. Makanya aku retur sesuai yang dijelaskan penjual, karena nggak sesuai yang dijelaskan penjual. Katanya bisa, dan ternyata saat sampai itu nggak bisa. 2 kali retur. Dan yang ketiga, ternyata di Shopee ada yang jual custom gitu. Jadi kita ukur jarak antara tromol dengan pelek berapa senti, baru kita orderkan. Nah, di situ baru bisa kepasang. Tukang setel peleknya juga agak ngeluh kemarin karena setelnya itu agak susah banget karena jaraknya itu kalau bisa cek tuh ini deket banget antara tromol dengan pelek. Jadi alhamdulillah bisa kepasang juga. Itu masalah yang paling lama kemarin ya, karena bolak-balik nunggu paket bagian ruji atau jari-jarinya. Terus di bagian jarak antara ini, nah di sini kan ada space ya. Kemarin tak belikan yang model bubut kayak gini. Tak kira ini tuh PNP, ternyata setelah aku ukur itu masih ada jarak yang cukup panjang ya antara bos kok ini dengan tromolnya. Jadi agak ada gap panjang. Nah di situ aku belikan ini pipa besi dengan ukuran A10 mili dan aku bawa ke tukang bubut untuk memotong sesuai ukuran yang dibutuhkan kiri dan kanan. Kemarin sempat aku gerinda juga menceng-menceng, jadi aku bawa ke tukang bubut supaya hasilnya lebih luruh dan lebih mantap. Dan sekarang udah mantap di bagian tromol pelek itu udah plek-plek beres masalahnya. Masalah yang ketiga di bagian nih dudukan kaliper rem. Di sini kata YouTube itu kalau pakai punyaan NMAX itu PNP. Kok NMAX ya, pakai punyaan Vixion itu PNP. Ternyata saat aku beli punyaan Vixion itu nggak PNP untuk NMAX cuy. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku salah belinya atau mungkin versi dari NMAX Vixion itu terlalu jadul ya dan nggak cocok. Aku nggak tahu. Pokoknya ini nggak cocok dan nggak PNP di NMAX ya. Dan hasilnya saya bikinkan bracket sendiri dan seperti ini hasilnya. Ini cukup rapi sih. Nah ini aku cat hitam doff supaya agak nyamar-nyamar gitu, nggak terlalu nyolok di bagian luar gitu. Untuk ini hasilnya warnanya warna gold ya, dan aku cat warna-warna kayak titanium gitu dan hasilnya nggak seperti titanium cuy. Agak silver gitu malah nih, nggak apa-apa udah terlanjur. Terus untuk kampas rem di sini juga kita kasih pakai merek yang cukup terkenal ya, anak perusahaan dari Elik lah. Pokoknya ini versi mula dari kampas rem merek Elik. Jadi ini cocok banget dan tentunya ini kualitasnya sama seperti Elik ya. Kalau kalian tahu merek kampas rem Elik pasti kalian tahu lah harganya mahal 100 ribuan. Cuman ini katanya versi murah dari Elik dan dibuat di pabrik Elik juga, katanya sih kayak gitu. Terus di bagian seal nih tabung tabung kaliper yang buat dorong kampasnya itu juga kita ganti yang original kemarin. Jadi untuk kaliper rem ini full restorasi kemarinnya. Jadi ini insya Allah fungsinya seperti baru lagi. Untuk karet-karet seperti ini kecil-kecil gini juga kita ganti semua kemarin. Pokoknya ini project yang lumayan nyusahin dan hasilnya insya Allah memuaskan. Untuk bagian tromol depan dan set depan udah itu aja sih untuk penyesuaiannya. Mungkin kelihatannya simpel aja, tapi kalau belum pernah ngelakuinnya itu pusing cuy. Gimana caranya? Cuma kalau next project ada yang bikin kayak gini lagi, itu udah tahu caranya dan konsepnya kayak gimana, harus beli apa aja itu udah tahu karena kita udah pernah ngelakuin hal seperti ini sebelumnya gitu. Baut-baut kayak gini kita ganti baru, nanti ini belum kita ganti ya. Ini titanium ori cuy, ini bawaan skoknya. Dan untuk dudukan spakbornya ini nggak ada, jadi nanti kita bikin aja sendiri ya di bagian sini. Ini next aja gampang. Untuk selang rem di sini kita ganti, takutnya kurang panjang, jadi kita belikan yang merek TAD cukup murah 20 ribuan ya kemarin. Terus kaliper rem, master rem ya,
master rem kita ganti pakai punyaan RCB S1 biar lebih kece banget. Itu kemarin dapat bekas juga, harganya bisa dibilang setengah harganya dari harga baru, pokoknya cukup murah banget. Dan yang terakhir di bagian rangka, untuk rangka di sini aku kasih tambah lagi ya, ini agak kurang bagus kualitas besinya, tapi ini saya rasa udah cukup kuat ya. Ini udah aku cat juga dengan cat anti karat undercoat ya, yang biasa dipakai di kolong-kolong mobil gitu. Jadi insya Allah ini karat-karat udah nggak mungkin nempel lagi, dan tahannya lebih lama daripada cat-cat body pada umumnya. Semuanya aku cat ini ya, karat-karatan kemarin. Nah, di bagian sini kita tambah ya, kita bisa cek ini. Nah, besinya ini agak teyeng sih, agak kurang bagus kemarin. Kita tambah kayak gini. Nice, kayak gini. Dan di bagian bawah di sini juga kita tambahin. Nah, ini nggak tahu ini fungsi apa enggak, yang penting nambah kokoh aja dan lebih rigid aja kayaknya, karena takutnya ini kan kok gini cuy. Tadi rencananya tak kasih kayak palang gini, karena nanti nggak bagus dilihat ya, karena nonjol ke keluar bodi. Jadi ya wes kita buatin kayak gini biar ketutup bodi dan nggak kelihatan. Seharusnya nih fungsinya pengaruh banget, karena kemarin ini langsung lurus gini, nggak ada kayak gini, itu jaraknya terlalu jauh ya, takutnya ketengkek atau apa. Kalau posisi kayak gini kan agak ada tahanan di bagian persimpangan sini ya. Jadi ini ya moga aja nih jauh lebih kuat daripada sebelumnya cuy. Oke, mungkin itu aja project dari skok depan NMAX Old di VR V1 kali ini ya. Untuk harga totalnya nanti kita akan bikin ke video selanjutnya, dan jika ada pertanyaan kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Sampai di sini dulu videonya, saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.